Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sunan Kalijaga. Dengan jubah putih yang tergerai, anggun berdiri di tepi hutan keramat yang menjadi batas antara wilayah Demak dan Pajajaran. Angin berhembus lembut, namun ketegangan di udara begitu tebal. Dari kejauhan, tampak Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran, mendekat dengan tatapan tajam penuh kebencian. Langkahnya mantap, setiap jejak kakinya seolah menghantam bumi, mempertegas kekuasaan yang dia miliki. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kerajaan, simbol kekuatan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka berdua bukan sekedar bertemu sebagai dua sosok pemimpin, melainkan sebagai perwakilan dua kekuatan besar. Sunan Kalijaga datang sebagai utusan agama yang menawarkan kebijaksanaan dan kedamaian. Di sisi lain, Prabu Siliwangi merasa dirinya adalah benteng terakhir dari kepercayaan Sunda yang telah mendarah daging di Pajajaran. Baginya ajakan Sunan untuk memeluk Islam bukan hanya ancaman terhadap keyakinannya, tetapi juga ancaman terhadap seluruh warisan yang selama ini dia junjung tinggi. Dengan suara berat yang menggema, Prabu Siliwangi memecah keheningan. Di Sunan Kalijaga, aku menghormatimu sebagai seorang tokoh besar, tetapi aku tak bisa membiarkan ajaranmu menginjak tanah leluhurku. Islam yang kau bawa mungkin dapat diterima di Demak, tetapi Pajajaran berbeda. Di sini kekuatan leluhur masih memegang kendali. Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan tatapan tenang, penuh belas kasih. Ia tidak terguncang oleh ucapan penuh amarah itu. Sebaliknya dia menyadari bahwa yang dia hadapi bukan sekadar seorang raja yang berkuasa, melainkan jiwa yang tengah terperangkap dalam kebanggaan yang membutakan. Prabu Siliwangi, dijawab Sunan dengan lembut, ya, aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi penerangan. Apa yang aku tawarkan bukanlah ancaman, melainkan jalan menuju kedamaian yang lebih dalam. Perkataan itu justru membakar amarah Prabu Siliwangi lebih dalam. Bagi seorang raja seperti dirinya, kata-kata Sunan terdengar seperti ejekan terhadap kekuatan dan warisannya. Mata Prabu menyala, dipenuhi dengan kebencian yang sulit dibendung. Kau berbicara tentang kedamaian, tetapi ajaranmu memisahkan kami dari kepercayaan leluhur. Kau pikir aku akan menyerahkan seluruh kerajaanku pada ajaran yang baru saja muncul? Sunan Kalijaga tetap tak bergeming. Dia tahu bahwa perdebatan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Ada kekuatan yang jauh lebih besar bermain di balik kebencian Prabu Siliwangi. Ia harus menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada ilmu gaib atau warisan duniawi, melainkan pada kebijaksanaan dan iman yang murni. Dengan tenang, Sunan menjawab, iya, aku tidak meminta padamu untuk menyerah Prabu. Aku hanya memintamu untuk melihat dengan terbuka di mana letak kebenaran yang sesungguhnya. Perkataan itu justru membuat Prabu semakin yakin bahwa ini tidak bisa dihindari. Ilmu kejawan yang ia kuasai selama ini telah membuatnya menjadi penguasa yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa menantangnya dalam hal kekuatan spiritual, apalagi seorang wali yang datang dengan KLM buta N. Baiklah Sunan Prabu Siliwangi berkata dengan nada dingin, jika kau merasa ajaranmu begitu kuat, mari kita buktikan. Kita akan bertempur 7 hari dan 7 malam. Jika kau mampu bertahan, mungkin aku akan mempertimbangkan tawaranmu. Sunan Kalijaga menghela nafas panjang. Ia tidak pernah berniat untuk beradu kekuatan. Dengan tekad yang baru, ia bangkit dari tempatnya dan menatap matahari yang perlahan muncul di cakrawala. Ujarnya dengan Sunan penuh semangat. Aku akan berjuang untuk membawa Pajajaran ke arah yang benar. Tapi aku butuh bimbinganmu. Suara Prabu dipenuhi harapan.
Dan Sunan Kalijaga merespons dengan anggukan penuh arti bahwa ia merasakan ketulusan dalam ucapan Prabu dan siap membantu membimbing langkah selanjutnya. Sunan menjelaskan, perubahan ini tidak akan mudah. Akan ada pengorbanan yang harus kau lakukan, tantangan yang harus kau hadapi. Rakyatmu mungkin tidak langsung menerima perubahan ini. Mereka telah terbiasa dengan gaya kepemimpinanmu yang lama. Oleh karena itu, ini adalah ujian besar, dibutuhkan waktu dan usaha untuk menunjukkan pada mereka bahwa kekuatan yang ini adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Prabu Siliwangi menghela nafas panjang. Aku mengerti. Namun apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Ia merasa seolah berada di ambang sesuatu yang besar. Kekuatan untuk memimpin terasa dengan cara yang baru. Tidak untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi juga menakutkan. Pertama kau harus mulai mendengarkan suara rakyatmu. Sunan Kalijaga menjawab. Ajak mereka berdialog. Dengarkan keluh kesah mereka, dan tunjukkan bahwa kau adalah raja yang peduli. Hanya dengan cara ini, kau dapat membangun kembali kepercayaan yang mungkin. Dengan semangat membara. Tetapi Prabu berjanji untuk melakukan apapun yang diperlukan. Kerajaan mengundang dan rakyatku untuk ingin berbagi visiku dan Pajajaran mendengar suara mereka. Kata-kata itu keluar dengan tegas, mengusir sisa-sisa keraguan matahari dari dalam hatinya. Dan cahaya emasnya menyinari hutan, seolah memberikan restu bagi untuk membuka hati Prabu Siliwangi terhadap kebenaran akan diambil. Prabu Siliwangi memutuskan untuk kembali ke istana dan menyiapkan segala sesuatu. Dalam perjalanan pulang, ia merasa setiap langkahnya lebih beban yang selama ini ia bawa perlahan mulai di istana. Prabu mengumpulkan para pejabat dan memerintahkan mereka dengan untuk mempersiapkan berdoa dalam hatinya. Pertemuan besar. Kabar tentang pertemuan itu segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Dan rakyat mulai berkumpul dengan rasa ingin keraguan. Beberapa di antara mereka sudah mendengar tentang yang terjadi di hutan dan tentang pertemuan Prabu dengan Sunan Kalijaga. Pada hari pertemuan, istana dipenuhi oleh berbagai wajah petunjuk dan kekuatan dari Allah. Beberapa tampak penuh harapan, sementara yang lain menunjukkan ketidakpercayaan di hadapan mereka. Mengenakan pakaian kebesarannya yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Saudara-saudaraku, jika tanya dengan suara yang lantang, ya aku ingin berbagi sebuah perubahan. Selama ini aku telah memimpin dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya tepat. Jika ini memang jalan yang harus aku tempuh, hari ini aku ingin mendengar suara kalian dan bersama-sama membangun masa depan Pajajaran. Rakyat terdiam. Beberapa saling berpandangan. Prabu melanjutkan. Ya aku tahu. Banyak dari kalian mungkin merasa kehilangan arah. Aku ingin mengubah cara kita memimpin. Kita akan bersama-sama mendengarkan suara rakyat. Maka aku akan menerimanya. Aku akan berusaha untuk menjadi raja yang lebih baik, yang dikenal sebagai seorang loyalis setia. Berdiri dan bertanya, Prabu, apa maksudmu dengan semua ini? Apakah kau menginginkan kekuatan yang selama ini kita pertahankan ditukar dengan ajaran dari Sunan Kalijaga? Keraguan dalam pertanyaan itu, tetapi ia tidak gentar. Prabu Siliwangi memandang Sunan. Aku tidak meminta untuk mengabaikan kekuatan kita. Kekuatan itu ke jalan yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab dan untuk memastikan masa depan mereka. Apakah kita tidak ingin menjadi raja yang dicintai dan dihormati? Beberapa wajah mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan, tetapi masih banyak Prabu yang tidak skeptis, dengan mata yang penuh determinasi. Ia melanjutkan, berbicara dengan penuh semangat.
Mari kita mendengarkan Kita akan aspirasi membentuk dewan dan harapan yang rakyat terdiri kita, dari perwakilan rakyat untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Bersama-sama, kita bisa menjadikan Pajajaran lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyampaikan pidatonya besok pagi di hutan keramat ini, Prabu meminta agar setiap orang menyampaikan Diskusi pendapat mulai mereka. mengalir. Beberapa mendukung ADA tersebut, sementara yang lain masih merasa Dalam perdebatan yang berlangsung. Prabu memperhatikan setiap pendapat dan argumen, menanggapi dengan penuh perhatian dan empati. Di tengah perdebatan itu, ia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Bersiaplah Sunan. Ia tidak lagi menjadi raja yang duduk di singgasana, melainkan seorang pemimpin yang benar-benar mendengarkan dan merangkul semua suara. Suasana di dalam ruangan mulai menghangat, dan perlahan-lahan dukungan terhadap ide-ide baru saat pertemuan berakhir. Prabu Siliwangi merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan menahan tetapi langkah pertama telah diambil. Ia menyadari bahwa untuk membawa perubahan, tidak hanya dibutuhkan keberanian, tetapi juga pengorbanan. Pengorbanan untuk melepaskan kekuasaan lama, kekuatan baru yang lebih berdampak. Sunan Kalijaga yang berada di sudut ruangan, melihat dengan bangga. Ia tahu bahwa Prabu Siliwangi sedang dalam perjalanan. Setelah berkata demikian, untuk menemukan kekuatan sejatinya di dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan ini tidak hanya mengubah Prabu, tetapi juga seluruh Pajajaran menuju masa depan yang lebih cerah. Prabu Siliwangi berbalik, meninggalkan Sunan Kalijaga di tengah hutan yang semakin sunyi. Saat Prabu berjalan menjauh, suasana di hutan terasa pepohonan besar yang menjulang menjadi saksi bisu. Dari keputusan penting ini, sinar matahari mulai meredup, meninggalkan bayangan panjang di balik tubuh Sunan yang masih berdiri teguh. Hutan keramat yang biasanya tenang, kini dipenuhi aura ketegangan. Sunan Kalijaga memejamkan mata sejenak, merenungi semua yang telah terjadi. Dia sadar bahwa apa yang akan dia hadapi pertempuran fisik. Ini adalah pertarungan spiritual, bukan hanya untuk mengubah hati Prabu Siliwangi, tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh rakyat Pajajaran dari kegelapan keyakinan yang salah arah. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi dia percaya bahwa segalanya kekuatan iman. Sunan kembali ke pondoknya, bersiap dalam keheningan. Dia tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari sebuah pertarungan yang tidak hanya akan menguji kekuatannya, tetapi juga keteguhan hati dan keyakinannya terhadap kebenaran yang dia junjung tinggi. Malam tiba dengan menyelimuti hutan yang mencekam. Dengan aura misteri yang kian menebal, Sunan Kalijaga duduk bersila di dalam pondoknya, melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Suara lantunan itu bergema lembut, menyatu dengan bisikan angin malam yang menghembus kedamaian yang ia ciptakan. Hatinya sadar bahwa badai besar tengah mendekat, bukan sekedar pertarungan fisik yang akan ia hadapi. Ujian keyakinan yang dapat mengubah takdir Pajajaran selamanya. Di sisi lain, Prabu Siliwangi juga tengah bersiap di istananya. Namun persiapan yang ia lakukan di ruang rahasia istana. Dia mengundang para ahli sihir dan dukun mereka kepercayaannya Prabu, membentuk lingkaran sambil merapal yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Perlahan-lahan aura kekuatan magis menyelimuti Prabu. Kalian harus memastikan aku tidak kalah dalam pertarungan ini. Jika tanya dengan nada penuh otoritas, aku tidak akan membiarkan ajaran asing meruntuhkan Pajajaran. Seorang dukun tua dengan wajah keriput mendekat dan berkata dengan suara bergetar,
Yang mulia, ilmu yang akan kita gunakan adalah ilmu kuno dari leluhur. Namun ingat, pertarungan dengan Sunan Kalijaga bukanlah pertarungan biasa. Dia bukan manusia sembarangan. Ilmu gaibnya berasal dari Yang Maha Prabu Kuasa. Siliwangi menatap tajam dukun tersebut. Aku tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal. Aku hanya tahu bahwa Pajajaran tidak boleh jatuh. Kalian pastikan aku menang. Suara Prabu bergetar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kemarahan yang membara di dadanya. Dia merasa bahwa pertarungan bukan hanya masalah pribadi, tetapi menyangkut kehormatan kerajaannya dan seluruh rakyatnya. Sementara itu, di pondok kecilnya, Sunan Kalijaga merasakan sesuatu yang tak di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya berhembus lembut kini terasa dingin dan menusuk. Sunan membuka mata perlahan. Dan dalam diamnya, dia tahu bahwa kekuatan gelap sudah mulai bergerak. Prabu Siliwangi pasti sudah memanggil ilmu yang dia miliki. Dan pertarungan ini tak akan sederhana. Sunan menghela nafas panjang. Ya Allah, dibisiknya dalam hati, ya. Hanya kepadamu aku memohon kekuatan. Pertarungan ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi demi membuka mata mereka yang tersesat dan mempersiapkan dirinya. Tubuhnya tak bersenjata, hanya berselimut doa dan keyakinan yang Sunan tahu. Jika dia bergantung pada kekuatan gaib semata, maka pertempuran dia percaya tak akan memiliki akhir yang baik. Kekuatan terbesar ada pada keimanannya kepada Allah. Sunan keluar dari pondoknya, menatap langit yang masih gelap. Di kejauhan, hutan keramat yang akan menjadi medan pertempuran tampak lebih suram dari biasanya. Pepohonan besar menjulang tinggi, seolah menjadi penonton setia, menunggu apa yang akan terjadi di balik kabut tipis yang menyelimuti. Sunan bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk gaib di sekitar hutan sudah berkumpul, siap menjadi bagian dari pertarungan ini. Di lain sisi, Prabu Siliwangi juga telah meninggalkan istananya, diiringi oleh pasukan spiritual yang tak kasat mata. Meski fisiknya tampak berjalan sendiri, namun di sekitarnya, kekuatan gaib dari para leluhur Pajajaran sudah siap melindunginya. Setiap langkah yang ia pijakan ke bumi terasa berat, seolah menggemakan niatnya untuk mempertahankan keyakinan. Sampai titik darah penghabisan, mereka berdua akhirnya tiba di saling berhadapan di antara kabut pagi yang masih tebal. Suasana sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Seolah-olah alam pun menahan nafas, menunggu awal dari sebuah pertarungan yang akan menggetarkan jagat raya. Mata Prabu Siliwangi menyala penuh dendam. Sunan, dikatanya pelan namun penuh tekanan. Ini bukan hanya pertarungan antara kita. Ini adalah pertarungan antara dua keyakinan. Kau dan ajaranmu akan kukalahkan di sini, di tempat ini. Sunan Kalijaga hanya menundukkan kepala sejenak, merenungi kata-kata itu. Dia tidak merasakan kebencian, hanya rasa iba terhadap Prabu Siliwangi. Dibalasnya lembut. Di pertarungan ini, bukan tentang kekalahan atau kemenangan di mata manusia. Ini tentang kebenaran yang akan selalu terungkap. Meski kau mencoba menutupinya dengan ilmu tidak datang untuk mengalahkanmu, untuk membawamu menuju cahaya yang semakin besar, membakar amarah dengan Prabu. Gerakan cepat, ia mengangkat tongkat kerajaannya tinggi-tinggi. Sebuah kilatan cahaya biru menyambar tanah di hadapan mereka berdua. Pepohonan bergetar, dan makhluk-makhluk gaib di sekitar hutan mengeluarkan suara mengerikan. Ini adalah tanda bahwa pertarungan telah dimulai. Prabu Siliwangi tidak siap menggunakan seluruh
ilmu yang dimilikinya untuk menundukkan Sunan Kalijaga. Namun Sunan tetap tenang. Dengan satu gerakan halus, dia mengangkat tangannya, membisikkan doa yang hanya bisa didengar oleh langit. Suara gemuruh mulai mereda, dan kilatan biru yang perlahan-lahan menghantam tanah. Prabu Siliwangi terkejut melihat dia hal tidak itu. Menyangka bahwa ilmu setinggi itu bisa diatasi dengan begitu mudah oleh Sunan. Tetapi amarahnya tidak mereda, justru semakin membara. Ini baru permulaan Sunan, ada sisnya tajam. Aku belum selesai, Sunan Kalijaga dengan tatapan penuh ketenangan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa pertempuran ini tak bisa dimenangkan dengan kekerasan. Hanya dengan kesabaran dan keteguhan iman bisa berakhir dengan kebenaran yang menang. Pertarungan telah dimulai. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu, seolah menyambut ketegangan yang meluap di antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Hutan keramat itu terasa semakin pekat dengan aura mistis, menciptakan suasana yang mencekam. Kabut tipis yang bergelayut di antara pepohonan semakin tebal, seakan menyembunyikan makhluk-makhluk tak kasat mata yang kini menjadi saksi pertempuran ini. Prabu Siliwangi kembali merapal mantra. Suaranya berat dan menggelegar, seperti guntur yang mengancam akan menghantam bumi. Dengan satu ayunan tongkat kerajaannya, tanah di sekitar Sunan mulai retak. Getaran yang dahsyat menghantam, menciptakan lubang besar di bawah kaki Sunan Kalijaga, seolah mencoba menyeretnya ke dalam jurang ke-8. Namun Sunan berdiri tenang. Wajahnya tetap damai meski bumi di sekitarnya mulai terbelah. Dia hanya mengangkat tangannya, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika tanah yang retak itu berhenti bergerak, seakan tunduk pada kekuatan doa yang dipanjatkannya. Prabu Siliwangi melihat hal itu dengan amarah. Baginya ini adalah penghinaan ilmu leluhur yang telah ia pelajari seumur hidupnya. Di hadapan Sunan yang hanya bersenjatakan doa, kau pikir hanya dengan berdoa kau bisa melawan kekuatan leluhur Pajajaran? Suara Prabu bergetar marah. Ia tak ingin percaya bahwa Sunan Kalijaga mampu mengatasi serangan-serangan gaibnya yang mematikan. Sunan Kalijaga tak menghiraukan kemarahan itu. Baginya ini bukan soal kekuatan siapa yang lebih hebat. Kebijaksanaan dan kesabaran akan menjadi penentu. Prabu Siliwangi. Sunan berseru lembut. Kekuasaan dan ilmu yang kau banggakan hanyalah sementara. Kekuatan sejati berasal dari keimanan, dari hati yang tunduk pada Sang Pencipta. Aku tidak datang untuk menaklukkanmu, tetapi untuk menunjukkan jalan yang lebih terang. Itu justru membakar semangat Prabu. Dengan cepat, ia kembali merapal mantra yang lebih kuat. Kali ini, angin besar berputar di sekeliling Sunan Kalijaga, pusaran angin yang bisa mencabut pohon-pohon besar dari akarnya. Pohon-pohon yang tumbang terhempas ke segala arah. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak di tengah kekacauan. Dia tidak bergerak. Hanya mulutnya yang bergerak, melantunkan zikir dan doa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Angin yang tadinya mengamuk perlahan-lahan menghilang, seolah-olah tunduk pada kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan fisik yang Prabu lepaskan. Prabu Siliwangi mulai merasa jantungnya berdebar lebih kencang, meski tak diakuinya. Di dalam hatinya mulai tumbuh keraguan. Dia telah menggunakan ilmu tertingginya. Namun Sunan Kalijaga tetap tak tergoyahkan. Setiap serangan gaib yang ia lepaskan seolah lenyap ditelan kesabaran. Namun Prabu dan tidak ingin dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya. Ia mengeluarkan satu jurus terakhir,
Ini adalah ilmu warisan leluhurku yang paling sakti. Jika tanya dengan suara yang penuh kebencian, kau tak akan mampu menahannya, Sunan. Dengan gerakan cepat, Prabu Siliwangi menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari tanah yang retak itu muncul sosok-sosok raksasa yang makhluk tinggi. Itu adalah penjaga Pajajaran. Kekuatan terbesar yang dimiliki mereka bergerakan dengan langkah berat. Kalijaga dengan tatapan mata yang menyala, udara di sekitar mereka bergeser kekuatan yang mereka bawa. Namun Sunan Kalijaga tidak bergeming. Matanya menatap lurus ke depan, penuh keyakinan bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan iman dengan satu nafas panjang. Dia merentangkan tangannya ke langit, memohon pertolongan Allah yang Maha Besar. Ya Allah, Engkau Maha Pelindung. Jauhkan kami dari keburukan dan tipu daya setan. Namun penuh kekuatan. Tiba-tiba angin yang tadinya berhembus kencang kembali. Tapi kali ini bukan untuk menghancurkan. Angin itu berputar lembut mengelilingi Sunan, pelindung tak kasat mata yang membuat makhluk-makhluk gaib yang diciptakan Prabu tak mampu mendekat. Setiap langkah mereka menuju Sunan seolah terhenti di udara. Mereka mengerang, mencoba menyerang. Namun tidak satu pun dari mereka bisa menembus perisai doa yang melingkupi Sunan. Prabu Siliwangi mulai kehilangan kendali. Kekuatan yang telah ia kumpulkan selama ini tampak sia-sia di hadapan Sunan Kalijaga. Bagaimana semua serangannya bisa ditangkis? Hanya dengan kekuatan spiritual. Keringat dingin membasahi dahinya. Namun dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ini belum selesai, Sunan, ikatannya dengan suara serak. Aku akan terus bertarung sampai kau tunduk. Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan penuh belas kasih. Prabu Siliwangi, kekuatan yang kau gunakan tidak akan membawa kemenangan. Kau harus menyadari bahwa bukan soal menang atau kalah. Ini soal memilih jalan yang benar. Aku tidak datang untuk menghancurkan, menyelamatkanmu. Prabu terdiam. Di balik tatapan marahnya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut pada kekalahan, tetapi takut pada kebenaran yang selama ini ia sadari. Hatinya mulai guncang. Langit mulai gelap. Bukan hanya karena malam yang menjelang, tetapi juga di atas awan keramat yang menggelayut. Sunan Kalijaga berdiri tenang. Sementara Prabu Siliwangi masih membara dalam dadanya. Namun di tengah-tengah kemarahannya, ada kekosongan yang mulai merayap di hati sang Prabu. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semua kekuatan yang ia lepaskan telah gagal menghancurkan Sunan. Prabu Siliwangi merasakan tubuhnya mulai lelah, namun tekadnya belum luntur. Dia memegang tongkat kerajaannya erat-erat, menarik nafas dalam, dan kemudian mengarahkan tongkat itu ke langit. Sebuah kilat menyambar, membelah langit yang gelap. Getarannya begitu kuat, hingga tanah pun ikut bergetar. Prabu berteriak penuh kemarahan, aku tak akan menyerah. Pajajaran tidak akan tunduk pada ajaran asing. Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan penuh kesabaran. Hatinya tidak dipenuhi rasa marah, tetapi justru dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Dia tahu pertarungan ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini adalah tentang bagaimana membuka mata hati seorang raja yang tersesat dalam kekuatan duniawi. Sunan kemudian menutup mata melantunkan doa dalam diam. Doanya adalah permohonan kepada Allah untuk memberi cahaya kepada Prabu Siliwangi yang masih terjebak tiba-tiba dari langit yang tadinya dipenuhi awan cahaya terang yang memancar tepat di atas Sunan Kalijaga. Cahaya itu begitu terang, memancar ke segala arah, menyelimuti Sunan, dan mengusir bayangan kegelapan yang tadi menguasai hutan. Cahaya itu bukan hanya sekadar simbol kehadiran yang maha kuasa, sebuah tanda bahwa kekuatan ilahi selalu berada di atas segala bentuk kekuatan duniawi.
Prabu Siliwangi memandang cahaya itu dengan tatapan terkejut. Untuk pertama kalinya, ia merasa gentar. Cahaya itu bukan hanya menyilaukan matanya, masuk ke dalam hatinya dan keangkuhannya. Ia mundur selangkah, mencoba menolak apa yang dilihatnya. Namun hatinya bergetar hebat. Apa ini, digumamnya dengan suara rendah. Lebih kepada dirinya sendiri. Sunan Kalijaga membuka mata, menatap Prabu dengan penuh kelembutan. Prabu, diucapnya pelan. Suaranya begitu lembut, namun menggetarkan. Cahaya ini adalah tanda kasih sayang Allah. Ia datang bukan tetapi untuk menghancurkanmu. Kau telah menggunakan segala kekuatanmu. Tapi sekarang, saatnya kau memilih. Jalan ini bisa menjadi akhir atau awal dari jalan yang lebih terang. Prabu Siliwangi terdiam, merasakan konflik batin yang semakin kuat dalam hidupnya. Ia selalu percaya bahwa kekuatan adalah yang paling leluhur. Namun sekarang, di hadapan cahaya ini, semua yang ia yakini tampak bisa merasakan bagaimana batinnya seorang perlahan. Tanpa senjata, tanpa pasukan, mampu mengalahkan seluruh kekuatan gaib yang telah ia kumpulkan. Namun Prabu belum sepenuhnya menyerah. Dalam hatinya masih ada sisa kebanggaan yang tak ingin ia lepaskan. Tidak mungkin, diteriaknya. Mencoba melawan keraguan yang mulai menguasai pikirannya. Ini hanya ilusi. Kau menggunakan sihir untuk menipuku, Sunan. Suaranya menggema di hutan. Namun, getaran dalam hatinya tidak bisa disembunyikan lagi. Sunan Kalijaga menggeleng pelan. Bukan sihir, Prabu. Ini adalah cahaya dari Sang Pencipta. Jika kau bersedia membuka, kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ilmu dan semua yang kau banggakan hanyalah sementara. Yang kekal adalah iman. Prabu Siliwangi merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba menguatkan dirinya, namun setiap kali ia menatap cahaya yang memancar hatinya dari Sunan Kalijaga goyah. Dalam sekejap, segala kemarahan dan kebencian yang tadi ia rasakan mulai pudar. Dia mulai merasakan ketakutan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan terhadap kekalahan, tapi ketakutan terhadap kebenaran yang selama ini ia tolak. Aku. Prabu mulai berbicara. Suaranya bergetar. Dia ingin berkata lebih banyak. Namun lidahnya terasa keluh. Pandangannya kabur. Tubuhnya limbung. Cahaya yang memancar dari Sunan Kalijaga seolah mengikis pertahanannya. Meninggalkan dirinya tanpa jatuh kebanggaan. Tongkatnya terlepas dari genggamannya, menghantam tanah tanpa suara. Dia merasa takluk bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kebenaran. Sunan Kalijaga mendekati Prabu dengan langkah perlahan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa belas kasih yang dalam. Dia tahu ini bukan akhir dari perjalanan Prabu Siliwangi, melainkan awal dari sebuah perubahan. Prabu Ye, ucapnya lembut. Ye, tidak ada yang perlu kau cahaya takutkan. Ini datang untuk menu ente, bukan untuk semua orang bisa tersesat. Tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi yang mau kembali. Air mata mulai membasahi wajah Prabu Siliwangi. Ia tak pernah menangis sebelumnya. Tidak di medan perang. Tidak di hadapan musuh. Namun kali ini, ia tak bisa menahan perasaan yang membanjiri dirinya. Yang selama ini, ia digantikan oleh rasa penyesalan. Apa yang harus kulakukan? Sunan ditanyanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh tangisnya sendiri. Sunan Kalijaga meletakkan tangan lembut di bahu Prabu. Bukalah hatimu, terimalah kebenaran dengan ikhlas. Jalan yang benar
tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan kepada kebahagiaan yang sejati. Di tengah Prabu Siliwangi akhirnya menyerah bukan kepada Sunan, tetapi kepada kebenaran yang selama ini dia abaikan. Yang memancar dari Sunan Kalijaga semakin terang, menyelimuti mereka berdua, seolah menandakan akhir dari pertarungan dan awal dari sebuah perjalanan baru bagi Prabu Siliwangi. Malam itu semakin pekat. Namun cahaya yang mengelilingi Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tetap memancar. Terang menyinari hutan yang sebelumnya gelap. Prabu Siliwangi masih berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar oleh perasaan yang berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa telah menemukan kebenaran yang selama ini ia tolak. Tetapi di sisi lain, egonya sebagai penguasa tidak bisa menerima bahwa ia harus menyerah begitu saja. Dengan nafas berat, Prabu Siliwangi mengangkat kepalanya, menatap Sunan Kalijaga yang tenang di hadapannya. Cahaya yang memancar dari tubuh membakar sisa-sisa keangkuhan dalam dirinya. Meski hatinya mulai goyah, ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima kekalahan. Sunan, dikata Prabu dengan suara yang nyaris berbisik. Ya, apakah ini benar-benar akhir? Apakah tidak ada lagi jalan untuk bagi seorang raja kehormatan? Sunan Kalijaga menatap Prabu dengan pandangan penuh belas kasih. Prabu, ucapnya lembut. Di kekuasaan duniawi memang bisa memberikan kejayaan hanya sementara. Kebenaran sejati tidak terletak pada mata manusia, tetapi pada kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Namun pertarungan yang sesungguhnya bukanlah melawan aku, melainkan melawan dirimu sendiri. Prabu terdiam, meresapi kata-kata itu. Dalam hati ia tahu bahwa Sunan benar. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa kekuatannya adalah kejayaan Pajajaran hanya bisa dipertahankan yang telah ia warisi dari leluhur. Namun sekarang, di hadapan Sunan Kalijaga, semua itu ia mulai merasakan kekosongan yang selama ini ia abaikan. Tapi di balik perasaan itu, ada ketakutan yang mendalam. Takut kehilangan identitasnya sebagai raja yang kuat dan tak terkalahkan. Tidak, J.E. Prabu akhirnya berkata dengan suara yang lebih keras. Meski tubuhnya masih terasa lemah, aku tidak bisa menyerah. Aku begitu saja. Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Aku tidak bisa meninggalkan semua yang telah aku bangun hanya karena kata-kata seorang Sunan. Matanya memancarkan kegigihan. Namun Sunan bisa melihat bahwa di balik kegigihan itu ada keraguan yang semakin dalam. Sunan meski melihat Prabu kembali berusaha melawan kebenaran yang sudah mulai menyentuh hatinya. Sunan kembali berkata, di jalan yang kau tempuh penuh dengan kebanggaan. Namun kebanggaan itu telah membuatmu buta. Tidak ada kehormatan dalam menolak cahaya. Hanya ada kehancuran. Kau telah melihat sendiri bagaimana semua tidak mampu mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah. Kata-kata Sunan itu seperti cambuk yang menyakitkan bagi mengertakkan gigi. Mencoba menahan emosi yang meluap-luap. Kebenaran. Apa gunanya semua itu jika aku kehilangan kerajaan kebenaran? Jika itu berarti aku harus melepaskan semua yang telah aku capai. Suaranya kini terdengar ke Prabu Siliwangi tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ia terjebak di antara keinginannya mempertahankan kekuasaan dan kebenaran yang mulai Kalijaga menghela nafas panjang. Menyadari bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Kau tidak akan kehilangan apapun, Prabu. Justru dengan menerima kebenaran, kau akan mendapatkan lebih dari yang pernah kau bayangkan. Kekuasaan dan kejayaan duniawi tidak akan bertahan selamanya. Tetapi iman yang akan membawamu pada kehidupan yang kekal. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Namun, Prabu Siliwangi masih belum siap menerima kebenaran. Ia berbalik,
menatap hutan yang sunyi di sekelilingnya. Dalam hatinya, ia merasakan kepanikan yang semakin besar. Apakah ini benar-benar akhir dari kejayaannya? Apakah Pajajaran akan runtuh jika ia menerima? Pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam kepalanya, menambah beban yang semakin berat di pundaknya. Dengan penuh kekalutan, Prabu merapal mantra terakhirnya kali ini. Dengan seluruh sisa kekuatan yang masih dimilikinya, ia berteriak keras, memanggil kekuatan leluhur yang selama ini dahsyat seperti sebelumnya. Kekuatan yang, melainkan angin sepoi-sepoi yang nyaris tidak terasa. Matanya membelalak melihat tubuhnya yang lemah mulai terasa berat, seolah-olah seluruh kekuatan yang ia miliki telah hilang ditelan cahaya yang menyelubungi Sunan Kalijaga. Prabu jatuh berlutut lagi, kali ini bukan karena kekalahan fisik, tetapi karena kekalahan batin. Dia menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Tangisannya adalah tangisan seorang raja yang manusia yang akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan tidak bisa menolongnya di hadapan kebenaran yang sejati. Sunan Kalijaga berjalan mendekat, lalu menunduk di samping Prabu. Tidak ada yang perlu kau takutkan, Prabu. Kebenaran tidak akan menghancurkanmu, melainkan akan membangkitkanmu. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan yang akan membawamu pada kedamaian sejati. Prabu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Sunan dengan tatapan yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Prabu Siliwangi merasa takluk bukan oleh musuh, tetapi oleh dirinya sendiri. Dalam keheningan malam yang kini, kembali akhirnya menyadari bahwa pertarungan ini bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang bersedia menerima kebenaran dengan hati yang terbuka. Suasana di hutan yang tadinya dipenuhi oleh kilatan cahaya dan getaran kekuatan mistis, kini berubah menjadi sunyi. Angin berhenti berhembus, seolah menyaksikan pertarungan batin terakhir antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga. Cahaya yang menyelimuti Sunan masih berpendar lembut, namun tidak lagi secerah sebelumnya. Kedamaian mulai menyelimuti tempat itu. Tetapi tidak demikian dengan hati Prabu Siliwangi. Ia masih terduduk di tanah, terpaku oleh kebingungan dan penyesalan yang bercampur aduk. Di dalam hati Prabu Siliwangi ada ketakutan yang begitu bukan mendalam, lagi karena kekalahan fisik yang ia alami, melainkan karena ia tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini ia banggakan terasa semakin pudar setiap kali ia mencoba untuk menggapai sisa-sisa kejayaannya. Yang ada hanya kekosongan. Ia memandang Sunan Kalijaga dengan tenang, seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Dalam diam Prabu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki ketenangan sebesar itu di tengah kekacauan? Sunan Kalijaga, yang telah melihat segala bentuk perlawanan dan kebimbangan dalam diri Prabu, akhirnya berbicara lagi. Prabu, catnya di perjalananmu sebagai raja besar belum selesai. Tapi untuk melanjutkannya, kau harus melepaskan kekuatan yang selama kau andalkan hanyalah bayangan semu. Kekuatan sejati ada di dalam hatimu. Jika kau bersedia membuka pintu untuknya. Mendengar kata-kata itu, hati Prabu terasa semakin berat. Ia tidak ingin mengakui bahwa segala yang telah ia pertahankan selama ini hanyalah ilusi. Selama hidupnya, ia selalu diajarkan bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah segalanya.
Namun kini ia mulai melihat sisi lain yang selama ini ia abaikan. Tapi untuk menerima kebenaran, itu berarti ia harus melepaskan semua yang telah ia bangun. Dan itu adalah keputusan yang terlalu berat untuk diambil ke depan. Ia mulai mengingat semua yang telah ia lalui. Pertempuran besar, kemenangan gemilang, penghormatan dari rakyatnya. Namun entah mengapa, semua itu sekarang tampak seperti bayangan yang jauh. Dulu, ia merasa bangga setiap kali berhasil menaklukkan musuh. Perasaan itu tak lagi ada. Apa yang dulu terasa seperti kemenangan, kini justru terasa kosong. Dalam keheningan itu tiba-tiba ia teringat pada masa kecilnya. Ia teringat pada ayahnya yang dulu sering mengajaknya duduk di tepi sungai saat senja. Nah, ayahnya pernah berkata, di kekuasaan bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kau taklukkan, tentang seberapa banyak yang bisa kau lindungi. Saat itu, Prabu masih terlalu muda untuk memahami kata-kata tersebut. Seorang raja adalah seseorang yang menaklukkan, bukan seseorang yang hanya melindungi. Namun kini di bawah pohon besar itu, kata-kata ayahnya terasa lebih jelas dari sebelumnya. Mungkin yang selama ini ia salah paham adalah arti dari kekuatan sejati. Ia terlalu sibuk menaklukkan, hingga lupa bahwa seorang pemimpin adalah pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Itu tidak selalu datang dari kekuatan fisik atau kekuatan mistis. Sunan Kalijaga akhirnya mendekat, perlahan namun pasti. Ia bisa melihat bahwa Prabu sudah mulai mencapai titik di mana hatinya mulai membuka. Tanpa mengatakan apa-apa, ia duduk di samping Prabu, membiarkan keheningan berbicara pada kata-kata. Keduanya duduk diam untuk beberapa saat, hanya ditemani suara angin yang menghembus lembut. Setelah beberapa lama, Prabu akhirnya berbicara, suaranya pelan, namun penuh beban. Sunan, katanya, aku sudah lelah. Selama ini aku berpikir bahwa dengan kekuasaan adalah segalanya. Aku bisa menjaga Pajajaran selamanya. Tetapi kini, aku merasa kosong. Semua yang pernah aku capai terasa tak berarti. Sunan menatap Prabu dengan pandangan penuh rasa lelah. Itu adalah pertanda, Prabu. Pertanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekuasaan. Terkadang dalam kelelahan itu kita justru menemukan diri kita yang sebenarnya. Mungkin sudah saatnya kau berhenti berlari dan mulai mendengarkan hatimu sendiri. Prabu terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa Sunan benar. Selama ini ia terus berlari mengejar kejayaan tanpa pernah berhenti. Apa yang sebenarnya ia kejar? Mungkin sudah saatnya ia berperang melawan dirinya sendiri. Masih bisa memperbaiki semuanya? Ditanya Prabu. Suaranya penuh keraguan. Apakah aku masih punya kesempatan untuk membawa Pajajaran ke jalan yang benar? Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Selalu ada kesempatan, Prabu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Selama niatmu tulus, Pajajaran masih bisa menjadi kerajaan yang besar. Tetapi dengan cara yang berbeda. Kekuatanmu tidak harus hilang, tetapi harus diarahkan pada kebenaran. Prabu mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia merasa bahwa ada harapan. Sebuah harapan yang tidak datang dari kekuatan mistis, tetapi dari kedamaian yang perlahan mulai merasuki hatinya. Dan di malam yang sunyi itu, di bawah pohon besar yang menjadi saksi atas kebimbangannya, Prabu Siliwangi akhirnya menemukan cahaya di ujung kegelapan.
Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan apapun. Karena itu adalah cahaya dari dalam dirinya sendiri. Hari mulai beranjak menjelang ketika fajar. Prabu Siliwangi merasakan semangat mengalir baru dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia terjebak dalam paradigma lama. Tetapi kini, setelah perbincangan dengan Sunan Kalijaga, sebuah kesadaran baru menjelma. Ia mengerti bahwa kekuasaan melainkan tujuan akhir untuk mencapai kebaikan yang lebih besar.